Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah, monggo Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, barokah, sehingga pada kesempatan yang sebaik ini di tempat yang mulia Masjid Al-Huda, masjid yang penuh petunjuk, Allah tetap berikan kepada kita petunjuk atau hidayah guna melaksanakan berbagai peribadatan sebagai hamba Allah yang terbaik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan surganya yang terbaik pula. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari kita panjatkan pula kehadiran besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang beriman yang setia mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seingat saya di pengajian rutin malam Jumat Kliwon ini saya sudah menyampaikan kisah perjalanan dakwah dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Maka pada malam hari ini saya akan melanjutkan kisah perjalanan dakwah berikutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kersa mboten? Nek mboten tak wangsul kula. Nggih, tapi nggih, mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa mengambil hikmah dan perjalanan pelajaran dari Nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja Nabi yang terbaik, Nabi yang paling mulia. Beliau dikenal sebagai khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Beliau juga termasuk ulul asmi, 5 nabi yang diberkati dengan berbagai kemukjizatan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri juga mengatakan kalau Nabi Ibrahim adalah kakek beliau yang kesekian, yang terbaik. Beliau tidak hanya sebagai tokoh masyarakat, manusia yang sempurna. Di kalangan orang-orang Yahudi, Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Abraham, bapaknya manusia. Kisahnya sangat tersohor. Nabi Ibrahim di dalam kitab-kitab Ibrahimik seperti Al-Quran, Taurat, dan Tanakh
Tanak Bapak Ibu, kitabnya orang-orang Yahudi banyak disebut-sebut namanya. Di dalam Al-Quran sendiri nama Ibrahim disebutkan sebanyak 69 kali. Jadi kalau seorang Muslim khatam satu Quran, itu sama saja sudah menyebut nama Ibrahim sebanyak 69 kali. Itu setiap khatam Quran satu kali. Bagaimana kalau seorang Muslim khatam berkali-kali? Tentu banyak sekali menyebut nama Nabi Ibrahim. Apalagi setiap Muslim membacakannya, menghatamkannya di seluruh dunia, mungkin sudah ratusan juta kali umat Islam sedunia menyebut nama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu di dalam Al-Quran. Ketika kita sholat, kita pun menyebut nama Ibrahim. Di setiap tasyahud akhir pasti kita menyebut, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 4 kali Bapak Ibu, setiap tasyahud akhir kita membaca menyebut nama Ibrahim sekali sholat. Padahal sehari kita 5 kali sholat. Kalau sekali sholat menyebut Ibrahim 4 kali, berarti sehari menyebut berapa kali Bapak Ibu? 20. Itu sholat wajib. Berapa kali lagi kalau kita sholat sunnah, tahajud misalnya, apalagi tahajudnya 2 rakaat, berarti semakin banyak menyebut nama Ibrahim. Belum sholat hajat, sholat duha, apalagi sholat duhanya 12 rakaat, sholatnya 22, tentu lebih banyak menyebut nama Ibrahim. Begitulah nama Nabi Ibrahim yang sangat tersohor. Maka Nabi Ibrahim, nama Ibrahim terdiri dari 2 kata, ib dan rohim. Ib dari kata abi atau bapak, rohim artinya kasih sayang. Di kalangan orang-orang Yahudi dikenal sebagai bapaknya dunia, di kalangan umat Islam dikenal sebagai bapaknya kasih sayang. Itulah arti kata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Ibrahim terkenal sangat dekat dengan Allah, maka beliau bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim juga banyak melahirkan generasi yang generasinya banyak yang menjadi nabi. Dari anaknya yang pertama bernama Nabi Ismail, anak dari istri kedua, menurunkan banyak nabi. Termasuk nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu garis keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir dari istri kedua bernama Hajar dari Nabi Ibrahim. Istri yang pertama namanya Sarah, Sarah istri Nabi, bukan Sarahnya Pak Suryo, bukan. Itu melahirkan anak yang kedua yaitu Ishak, juga jadi nabi. Coba Bapak Ibu, kalau kita punya anak-anaknya jadi nabi semua. Sekarang sudah nggak mungkin, jadi nggak usah ngaku-ngaku nabi nanti. Itu pilihan Allah. Dari Nabi Ishak pun menurunkan banyak nabi. Maka Ibrahim dikenal juga bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Nah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim lahir tepat pada hari di mana orang yang paling sombong, orang yang paling berkuasa, raja yang paling zalim bernama Namrud, hari itu dinobatkan sebagai raja. Jadi hari itu bapaknya Namrud, Raja Namrud yang punya nama kecil Nimron, itu bapaknya meninggal dunia. Jadi hari itu langsung dinobatkan menjadi raja pada usia 30 tahun.
30 tahun pun jadi raja, Pak. Niko Namrud. Penobatannya setelah asar menjelang maghrib. Tidak hanya dinobatkan sebagai raja saja Bapak Ibu, tetapi pada hari itu juga Raja Namrud ini mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Luar biasa ini. Nggak ada raja yang berani mengangkat dirinya menjadi Tuhan, hanya Namrud yang ketika itu langsung mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Ora trimo nek mung raja. Sehingga mulai saat itu Bapak Ibu, terutama pagi hari, kebiasaan Namrud setelah habis mandi minum kopi sama teh, kaya dhewe Bang nggih, esuk-esuk ngeteh napa kopi niku. Duduk di singgasana, begitu tirai dibuka, semuanya menyembah. Rakyatnya menyembah semua, tidak boleh menyebut raja, harus Tuhan. Termasuk istrinya sendiri. Yang istrinya Bapak Ibu itu ibunya sendiri. Jadi ibunya itu dijadikan istrinya. Jadi kayak kisah apa itu? Sangkuriang apa nggih? Mung bedone kan nek Sangkuriang ibune ora seneng, terus anake dikeplak. Ha iki ibune seneng, dikawini anake, ibune ya seneng. Dadi ya padha-padha orang genah nih. Ternyata perkawinan incest apa-apa jenenge niku itu sudah terjadi di zaman Namrud. Ibune dhewe dikawini. Jadi ibune manggil anake malah manggil Tuhan, manggil Namrud nggak boleh, manggil raja nggak boleh, manggil suami nggak boleh, manggil ya Tuhan, Tuhan itu jadi Tuhannya. Termasuk anak-anak gawane niku yang nggak boleh manggil raja, manggilnya Tuhan. Maka ketika duduk di singgasana, tirai dibuka, semuanya do nyembah Tuhan semua. Dan siapapun yang minta pasti dikabulkan. Minta emas perak dikasih, minta onta dikasih, minta motor, kalau dulu ada motor makin dikasih mungkin. Saking kayanya Bapak Ibu, kekayaan Raja Namrud itu 1/6 dari belahan dunia, luar biasa. Jadi wong paling sugih dulu. Nah Bapak Ibu, pada hari itu setelah penobatannya menjadi raja dan mengangkat dirinya menjadi Tuhan, Namrud ini bermimpi kalau istananya dihancurkan oleh anak kecil, kerajaannya ambruk, singgasananya roboh. Bangun tidur kaget, mimpi apa maknanya? Maka malam itu juga semua dukun-dukun kerajaan dikumpulkan untuk menafsirkan apa takwil mimpi tadi. Tidak ada yang bisa menjawab dukun, hanya satu dukun yang bisa memberikan jawaban walaupun tidak sempurna tapi mendekati kebenaran. Apa tafsirannya? Dukun itu mengatakan akan ada anak kecil, anak laki-laki yang akan menghancurkan istananya, merobohkan kerajaannya, menggoyahkan kursi singgasananya. Nah, mendekati kebenaran, ini melesetnya di mana Bapak Ibu? Nah, ternyata udah lahir Nabi Ibrahim, baru mimpi. Biasanya kan mimpi dulu, baru terjadi. Ini sudah lahir Ibrahim, baru mimpi rajanya. Maka malam itu langsung mengadakan rapat darurat. Raja mengumpulkan para intel-intel negara, menginstruksikan untuk membunuh bayi yang lahir hari itu yang laki-laki. Jadi mirip kisahnya Nabi Musa besok Bapak. Kalau Nabi Musa itu yang dibunuh 1 tahun laki-laki semua, nanti tahun berikutnya perempuan semua, tahun berikutnya lagi laki-laki semua. Ini Raja Namrud tidak. Malam itu semua bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Pada saat Namrud mengeluarkan instruksi seperti ini, ternyata bapaknya Ibrahim ada di situ. Kan pegawai kerajaan, tangan kanannya raja,
produsen patung, yang membuat berhala-berhala yang disembah oleh Namrud. Aneh nggih, padahal Namrud raja dan Tuhan. Ini Tuhan nyembah berhala. Jadi jane nggak masuk akal ini. Nah, itulah lucu ya. Raja yang paling berkuasa, paling kaya, dolim, sombong, ini bodoh. Wong mengangkat dirinya jadi Tuhan malah nyembah berhala. Berhalanya yang buat Azar, bapaknya Ibrahim. Nah, Azar dengar kalau malam itu raja menginstruksikan akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada hari itu. Maka Azar bergegas pulang, menyampaikan kepada istrinya untuk memikirkan bagaimana nasib anaknya yang baru lahir yang bernama Ibrahim. Terjadilah konflik batin antara kecintaan terhadap anaknya dan ketaatan terhadap rajanya, milih yang mana. Akhirnya bapaknya mengambil pilihan, Ibrahim dibawa ke hutan dan disembunyikan di gua dengan harap-harap cemas. Kalau dimakan binatang mati resiko, kalau hidup ya alhamdulillah. Ternyata Allah menyelamatkan Ibrahim. Masih kecil saja, masih bayi, Allah berikan mukjizat. Jari-jarinya Nabi Ibrahim, terutama jempolnya Bapak Ibu, kalau dihisap mengeluarkan madu. Dan setiap bapaknya datang menjenguk Ibrahim di gua, sejak bayi mulai membesar jadi anak kecil ya seperti itu nggih, kecil-kecil itu Ibrahim sudah mulai banyak bertanya, dan pertanyaan sering membuat kewalahan bapaknya. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Coba nanti kalau anaknya panjenengan takon, jenengan sakit jawab mboten. Ibrahim mulai bertanya pada bapaknya, Pak, jane niko sing gawe kula sinten? Bapak menjawab, ya yang membuat ya bapakmu dan ibumu. Ibrahim tanya lagi, yang buat bapak ibu sinten? Ya kakek nenekmu. Yang membuat kakek nenek siapa? Ya buyutmu. Yang membuat buyut ya bapak ibunya buyut. Terus begitu nggak pernah selesai, sampai kewalahan. Nanti bapaknya nesu, koyo rewel banget, cah cilik-cilik nang ndi ora do takon-takon koyo ngono. Akhirnya bapaknya sejak itu nggak mau nengok lagi. Jadi anaknya ditinggal di hutan, disembunyikan di gua. Tentu saja yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mulai besar Bapak Ibu, Ibrahim mulai mencari kebenaran, sering bertanya-tanya pada diri sendiri, kadang juga membaca situasi alam, mencari Tuhan. Kalau bahasa kita belajar teologi. Cuma bedanya kalau kita belajarnya di bangku SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Nabi Ibrahim belajarnya di hutan. Setiap malam ketika bintang-bintang muncul di langit, Ibrahim mengambil kesimpulan, ini pasti Tuhanku. Tuhanku banyak sekali, maka hidup kelap-kelip. Tetapi begitu muncul sinar yang lebih besar, yaitu rembulan, maka kesimpulannya berubah. Tidak mungkinlah bintang menjadi Tuhan penciptaku, karena kecil. Ini ada yang lebih besar dan yang lebih terang. Tapi begitu siang hari rembulan hilang, hipotesisnya Nabi Ibrahim gugur juga, tergantikan oleh matahari. Kata Ibrahim, inilah Tuhanku yang lebih terang di siang hari daripada malam hari. Tapi begitu siang hilang, malam datang, matahari pun tenggelam. Ibrahim mengambil hipotesis lagi, masa Tuhanku tenggelam? Gak mungkin. Gimana kalau tenggelam? Gimana bisa menjaga aku kalau Tuhan itu tenggelam? Terus seperti itu Bapak Ibu selama 40 tahun coba. Kita, mungkin anak-anak kita kalau sekolah hanya berapa tahun?
TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun nggih. SMP 3 tahun berarti 11 tahun, SMA 3 tahun 14 tahun, kuliah S1 5 tahun 19 tahun, tambah S2 4 tahun 23 tahun, tambah S3 lah 2 tahun 25 tahun, tambah profesor sinau dewe 25 tahun kita belajar agama. Jujur saja Bapak Ibu, kita mungkin masih mentah-mentah saja, apalagi di bangku sekolah hanya dapat 2 jam pelajaran agama, belum bolos, izin ramlebu, sakit, kan enggak tiap hari ada pelajaran agama. Tapi kadang donggaya Bapak Ibu merasa sudah paling pinter, paling alim, koyo ustad, ulama, ceramah neng didi do nyalah-nyalahke. Mari kita mawas diri Bapak Ibu. Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mencari kebenaran, belajar agama 40 tahun di hutan Bapak Ibu. Jadi betul-betul akidahnya kuat, imannya kuat. Nah kita yang 25 tahun kadang sering gaya merasa paling pinter kayak ustad. Naudzubillah min dzalik. Kita perlu belajar dari Nabi Ibrahim. Nah dari sini sudah kelihatan Bapak Ibu, kesabaran Nabi Ibrahim di sini sudah kelihatan, kesabaran di dalam belajar, kesabaran mencari kebenaran, kesabaran mencari Tuhan, butuh waktu 40 tahun. Kita kan sering nggak sabar nggih, kesusu, pengennya cepat lulus sekolah, ayo ragate larang kok. Ya seringnya berpikir seperti itu, tapi jujur saja kita harusnya tahu dirilah, tawadhu ya. Kalau pelajaran agama yang kita kuasai belum seberapa, bahkan mungkin nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah Bapak Ibu, ringkas cerita nggih, 40 tahun Nabi Ibrahim di hutan, kemudian mendapatkan kebenaran bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Hidup, yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan. Maka sejak itu Allah mengangkat Ibrahim menjadi nabi. Nah, tugas pertama menjadi nabi tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Tugasnya adalah dakwah, dan dakwah yang paling berat adalah dakwah menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Penguasa yang tidak tanggung-tanggung adalah penguasa yang dolim, penguasa yang lalim, kejam, sombong, dan segala keburukannya ada di raja yang bernama Namrud yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Itu tugas pertama Nabi Ibrahim dari Allah untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada Raja Namrud. Maka tempat yang pertama didatangi Nabi Ibrahim untuk berdakwah tiada lain adalah kerajaannya Raja Namrud. Saat itu Namrud sudah berusia berapa tahun Bapak Ibu? 70 tahun. Kan tadi Namrud mengangkat dirinya jadi raja ketika dinobatkan usia 30 tahun. Ibrahim lahir. Nah, sekarang Ibrahim sudah berusia 40 tahun. Berarti Namrud usianya sudah 70 tahun. Selama 40 tahun jadi Tuhan, Pak. Namrud jadi Tuhan, jadi raja 30 tahun, jadi Tuhan 40 tahun. Nah Bapak Ibu, tempat yang pertama kali didatangi Nabi Ibrahim adalah tempat peribadatannya. Ya, semacam kuil ya. Kuil apa vihara itu tempat peribadatan Namrud. Dan Ibrahim melihat, Pak Bu, ada ratusan, bahkan sampai 300 berhala yang kecil-kecil buatan bapaknya sendiri. Dan di antara patung-patung berhala yang kecil-kecil ada berhala yang besar. Ada dua, yang satu berhalanya Namrud itu sendiri, yang satu Tuhannya Namrud. Nah, ini lucu lagi Pak.
Namrud mengangkat dirinya jadi Tuhan, tapi punya Tuhan lagi, patung yang besar itu. Tidak ada yang berani rakyat masuk ke tempat peribadatannya. Hanya ada satu petugas yang menjaga keamanan berhala, termasuk sesaji-sesaji yang akan dipersembahkan kepada berhala itu harus lewat petugasnya. Kalau diletakkan sendiri oleh yang mau ibadah dianggap kualat kalau bahasa kita. Jadi harus lewat petugas, yang mau beribadah di luar semua. Nah, Ibrahim tiba-tiba berani dengan lincahnya lompat-lompat di antara berhala-berhala. Jadi rakyat, penduduk yang lihat ya terkagum-kagum. Wah, ini luar biasa, ini jagoan dari mana? Kalau bahasa kita nggih, orang nggak ada yang berani, harus lewat petugas. Ibrahim berani malah lompat-lompat dari berhala yang satu ke berhala yang lain, sampai petugasnya nggak berani negur, Pak, karena takut kualat dengan berhalanya. Ibrahim dengan seenaknya lompat-lompat, malah kadang bertanya kepada berhala-berhala. Ibrahim tanya, berhala, ini banyak sesaji yang dipersembahkan, apakah kamu tidak makan? Kenapa enggak kamu makan? Berhalanya diam saja. Ya patung kok. Berhala, kalau kamu enggak makan, nih sesajinya tak tawur ke. Bahasa kita nih tak tawuri we. Orang jawab tak tawuri we. Ya orang Jawa patung kok. Sekarang kalau saya hancurkan, kamu bisa membela diri enggak? Ya meneng wae karang patung. Maka benar, Pak, Bu, semua berhala-berhala dihancurkan dengan menggunakan kapaknya. Hanya disisakan berhala yang paling besar dan kampaknya dikalungkan pada berhala yang besar. Wah, pagi harinya geger Bapak Ibu. Tuhannya Namrud berantakan. Padahal Namrud ya Tuhan. Tuhan punya Tuhan, Tuhannya banyak, berantakan semua. Dicari siapa pelakunya ini, subversif negara siapa ini, tangkap orangnya. Saksi mata melihat ada anak muda ya raja yang merusak kerajaan ini, namanya Ibrahim. Tangkap Ibrahim, ditangkap Bapak Ibu. Nah, terjadilah persidangan akbar, sidang terbuka yang langsung ditanya oleh raja, penuntut hukumnya nggih, jaksa penuntutnya, disaksikan oleh rakyat penduduk raja ketika itu, terbuka. Bapak Ibu, secara jujur raja kalah debat. Ketika raja bertanya Ibrahim, "Hai Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung itu?" Apa kata Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung kecil adalah, tanya sendiri aja pada patung yang paling besar. Apa kata Namrud? Mana mungkin menjawab, dia kan patung. Nah, Ibrahim mudah saja. Kalau itu patung, kenapa kamu sembah? Enggak bisa jawab. Kalah apa, Pak? Kalah, Bu. Ning karena raja, dumeh raja nggih gengsi, bangsawan mosok kalah karo cah cilik sama anak muda 40 tahun ini masih muda, Pak. Sehingga raja marah untuk menutupi kekalahan dan kesalahannya. Gengsi. Kadang orang kaya ngaten, Bang nggih, kaya duwe jabatan, kalah diskusi ya mesti nesu ngebrak meja napa-napa niku. Raja nggih ngaten niku Namrud. Maka akhirnya raja mengeluarkan hukuman yang hukumannya menurut kebiasaan waktu itu dianggap yang paling berat, hukuman yang paling menyakitkan adalah dibakar hidup-hidup. Maka kerajaan mulai menyiapkan daya dan dananya, anggarannya cukup besar untuk membakar Ibrahim selama 3 hari berturut-turut. Ahli sejarah menghitung
api yang digunakan untuk membakar Ibrahim itu tingginya sekitar 30 meter. Besar sekali berarti. Ini saja cuma berapa meter nih. Dan Ibrahim dilemparkan dengan ketapel besar. Jadi dilemparkan dulu ke atas, baru jatuh di kobaran api. Dalam kondisi seperti itu, malaikat Jibril menawarkan jasa ibu-ibu kepada Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Ibrahim mengatakan, cukup Allah yang menjadi penolongku. Maka dalam kondisi dijatuhkan ke kobaran api, Nabi Ibrahim, doa yang dia baca, nasrum minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim, Pak. Bung-bung, kalau kita mengalami kesusahan, lagi nggak enak badan, banyak masalah, bisa kita menirukan doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup. Nasrum minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi penolongku, Allah yang mewakiliku. Maka Allah mengirimkan makhluk-makhluk, binatang-binatang untuk mematikan apinya. Cuma ada satu binatang yang mencoba menghidupkan. Binatang apa, Bu? Cecak. Makanya Nabi Muhammad SAW juga mengeluarkan hukum, kita disunahkan untuk membunuh cecak. Walaupun mungkin cecaknya berbeda, cecak yang dulu sama yang sekarang kan beda, tapi itu sunnah Rasul. Jadi kalau sunnah Rasul kita nggak boleh beralasan kenapa bagaimana. Yang penting laksanakan saja, itu urusan Allah. Nah Bapak Ibu, Allah juga berfirman, ya naru kuli bardan wa salaman Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Di kobaran api Bapak Ibu, raja menyaksikan sendiri, dan di samping ditemani dikawal pejabat-pejabat istana dengan mengadakan pesta, mungkin tari-tarian irama padang pasir, sing pakaiannya minim, kata udile nih kok. Kalau zaman sekarang ya mungkin breakdance apa TikTok ya. Menghibur diri selama 3 hari di hadapan kobaran api, menyaksikan Ibrahim dibakar. Harapannya nanti setelah api padam, hangus, habislah Ibrahim. Pesta itu Namrud. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, 3 hari setelah api itu padam, ternyata Nabi Ibrahim tampil tetap bugar, sehat, berigas, waras, tidak selai rambut pun yang terbakar oleh panasnya api. Jadi utuh. Maka Namrud kaget. Nah, kata Ibrahim, kalau bahasa kita sekarang gantian, saatnya Allah memberikan balasan. Apa balasan Allah Bapak Ibu? Allah tidak perlu mengirim bala tentara, tidak perlu menghancurkan istana. Allah cukup mengirimkan seekor lalat kecil. Allah kirimkan itu, dan lalatnya masuk ke hidungnya Namrud. Selama 3 hari Bapak Ibu. Hari pertama begitu lalat masuk ke hidung, rasanya pripun Mbak? Nek irunge kelebon lalat. Uya wahin terus nggih, sumpek niki to. Sehingga kesibukan Namrud hari pertama hanya garuk-garuk saja, goleki lalate nang ndi ya ora iso nang jero kok. Nang njaba iso dikeplak. Nang jero goleki angel mu garuk-garuk terus sampai badannya luka, tangannya luka, kakinya luka, hanya mencari lalat, garuk-garuk lalate nang ndi. Hari kedua sudah mulai menggelepar, kesakitan. Ini Namrud Bapak Ibu yang mengangkat dirinya jadi Tuhan. Semua rakyatnya menyaksikan, ada apa dengan Tuhan kita? Tuhan kok kelabakan itu.
Nah, hari ketiga akhirnya lalatnya sudah masuk sampai ke otak, ke saraf otak, sehingga hari itu Raja Namrud muntah-muntah dan muntah darah sampai menggelepar, akhirnya jatuh mati Bapak Ibu di hadapan rakyatnya sendiri. Apa kata rakyatnya? Tuhan kita sudah mati. Tuhannya mati, kata rakyatnya, mati di hadapan rakyatnya sendiri hanya oleh seekor lalat. Lalatnya keluar itu dari hidungnya, dan rakyat menyaksikan, oh ternyata yang membunuh Tuhan kita hanya lalat. Mosok Tuhan mengaro lalat mati. Nah itulah Bapak Ibu, ternyata mudah sekali Allah menumbangkan seseorang. Orang yang paling berkuasa, yang paling hebat, ternyata hanya dimatikan Allah cukup dengan seekor lalat. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita nggih. Setahun lebih kita juga diuji oleh Allah dengan musibah. Ngapa Bapak Ibu? Corona virus yang kecil tidak kelihatan oleh mata, tapi cukup melemahkan sendi-sendi perekonomian. Aktivitas kita juga mulai lemah, loyo, sekolah yo angel, nang pasar yo angel, dolan-dolan yo angel, kudu antigen, kudu PCR, yang bayar. Walaupun sekarang sudah turun, gara-gara makhluk kecil. Nah ketika terjadi musibah seperti ini, pelajaran buat kita tiada lain adalah bersabar dan banyak mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai seperti Namrud. Nah Bapak Ibu, Namrud sudah meninggal. Apa yang dilakukan oleh istrinya yang juga merangkap ibunya sepeninggal suaminya? Anaknya nggih, anaknya kan dadi bojone meninggal. Ibunya yang juga istrinya ini punya kebiasaan setiap malam minggu menghiasi rumahnya dengan pohon evergreen atau pohon cemara. Niko digantungi lampu-lampu hias, lilin, obor, dan sejenisnya. Nah Bapak Ibu, dari sini kita sudah bisa menebak ini. Kalau sekarang masih ada tradisi yang seperti istrinya Namrud, setiap malam minggu atau hari-hari besar menghiasi rumahnya dengan pohon cemara, dicandali lampu-lampu hias. Wonten nggih tradisi seperti itu, yang tentunya bukan agama kita. Itu ternyata sudah dilakukan sejak dulu oleh istrinya Namrud, karena menganut agama Majusi, agama yang menyembah api dan sejenisnya, termasuk obor, lampu hias, lilin, lampion yang dikasih lampu-lampu. Bahkan ada agama khusus yang menyembah matahari, namanya agama Shinto, yang banyak dianut oleh warga negara Jepang. Maka bendera Jepang berwarna putih, ada bundaran merah seperti matahari. Itu agamanya agama Shinto. Ya, kalau kelompok besarnya ya agama Majusi, agama yang menyembah api. Nah Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang tasabuh. Tasabuh ngertos nggih? Meniru-niru tradisi agama lain. Kalau begitu Bapak Ibu, mestinya kita juga tidak boleh meniru-niru istrinya Namrud yang setiap malam minggu atau hari-hari besar menyalakan lampu hias, lilin, nggih. Naudzubillah min dzalik. Kita mungkin nggak sadar, nggih, pernah merayakan hari ulang tahun kita atau anak-anak kita dengan tiup lilin terus bernyanyi-nyanyi.
ketika memperingati hari ulang tahun apa kita pasang-pasang lampion, termasuk ketika takbiran kita pakai obor. Nah Bapak Ibu, ngapunten nggih, itu sebenarnya ajaran agama Majusi, bukan Islam. Nah, ini terjadi sinkritisme, perpaduan agama campur aduk. Jadi kalau memang mau benar-benar murni mengamalkan syariat Islam, takbiran ya takbiran, tidak perlu obor. Ketika jatuh hari ulang tahun kita, ya syukuran saja. Nopo nyumbang pondok pesantren, yatim piatu, nggak perlu tiup lilin. Berarti lilin ora payu, insyaallah payu nek giliran lampu mati. Allah kan maha pemberi rizki, mesti dibagi-bagi, dilalah ono giliran mati lampu, baru pakai obor, pakai lilin. Ya kalau pas hari-hari, terutama Ramadan nggih, men ora peteng, kata meriah, nggak apa-apa sih pasang-pasang lampion. Tapi niatnya hanya sekedar hiasan saja, men padang. Jangan sampai diniatkan biar dapat barokah, terus nanti takut kalau nggak pakai lampion akan kena musibah. Naudzubillah min dzalik. Tidak usah sampai ke situ. Pun Ibu, ringkas cerita, Namrud sudah tumbang, istrinya kita tinggalkan saja. Kita melanjutkan kisah perjalanan berikutnya dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah Raja Namrud meninggal. Setelah Raja Namrud meninggal, Nabi Ibrahim hijrah, pindah Bapak Ibu ke negara Palestina. Karena memang tugas Rasul Pak harus hijrah, dakwah ke negara lain, wilayah lain atau kota lain. Kalau tidak hijrah itu namanya nabi. Itu bedanya nabi dan rasul, Bu nggih. Kalau nabi hanya tugasnya di satu kota atau satu negara, nggak pindah-pindah. Kalau rasul hijrah ke negara lain, dakwah ke negara lain. Termasuk Nabi Ibrahim setelah Namrud itu di Babilonia, Bu, daerah Mesopotamia, sekarang namanya negara Irak. Irak nih. Selesai, Allah memberi tugas dakwah ke negara Palestina. Nabi Ibrahim mengajak saudaranya, ponaan, namanya Lut. Kalau bahasa Yahudinya Lot. Nah, di Palestina Bapak Ibu, Lut ini diislamkan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan diangkat oleh Allah menjadi nabi yang namanya Nabi Lut. Ini ceritanya nggih. Nah, tugas setelah Lut diangkat menjadi nabi, Allah memberi tugas Nabi Lut untuk berdakwah ke negara Yordania. Nah, maka terjadilah perpisahan. Nabi Ibrahim dakwah di negara Palestina, Nabi Lut dakwah di negara Yordania. Ini kisahnya bareng Bapak Ibu, terjadinya sama. Jadi dalam satu waktu Allah mengirimkan dua nabi, Nabi Ibrahim tugas di Palestina, Nabi Lut tugas di Yordania. Saya rampungkan dulu yang Nabi Ibrahim nih Bapak Ibu nggih. Nabi Lut besok kalau Ibrahim selesai. Tapi waktunya mau habis ini. Ya, mungkin tak potong nggih. Ini tak lanjutkan sebentar yang Ibrahim nggih. Mungkin nggak selesai hari ini, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, di Irak Ibrahim tinggal sekitar 40 tahun nggih. Setelah Namrud tumbang pindah ke Palestina sekitar 50 tahun. Jadi di Palestina Nabi Ibrahim umurnya sampai 90 tahun. Di Palestina 50 tahun, di Irak 40 tahun, jadi 90 tahun. Nah, selama di Palestina Bapak Ibu, banyak kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ujiannya beda ketika di Irak. Waktu di Irak ujiannya menghadapi raja yang paling dolim. Kalau di Palestina ujiannya adalah ujian amal. Kedermawanan Nabi Ibrahim banyak diuji oleh Allah. Suka beramal apa tidak?
Kebetulan Nabi Ibrahim sugih, Pak. Wis nabi, sugih, kaya raya, dan menikah dengan seorang wanita yang secara fisik kecantikannya sempurna. Namanya Sarah. Nggak tahu nama lengkapnya siapa, Maesaro atau siapa. Hanya Sarah saja. Nggak usah pakai Siti nggih, Bu nggih. Padahal ada nambahi Siti Sarah. Kayak orang Jawa, Siti Sarah. Kaya raya Bapak Ibu. Sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim menggembalakan dombanya tidak mampu lagi di daratan. Jadi Ibrahim harus mengawasi gembalanya sama petugasnya dari bukit, saking banyaknya. Pada saat mengawasi gembalanya, datang seorang lelaki tua yang mengenalkan diri, "Ya Tuan, aku seorang musafir. Bolehkah aku meminta satu domba saja untuk bekal di perjalanan?" Apa jawaban Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Nabi Ibrahim mengatakan kepada lelaki tua ini, "Silakan Tuhan membaca Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh." Sekali saja, silakan ambil sepertiga dari jumlah seluruh domba-dombaku. Wah, luar biasa, Pak. Nggak ada nggih manusia sekarang nggih. Ada laki-laki tidak dikenal minta kambing satu, Ibrahim malah mengatakan ambil sepertiganya asal membaca Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Orang ini diam saja, Pak. Lelaki ini, Bu, nggak jadi ngambil kambingnya. Sampai Ibrahim menawarkan lagi, "Coba ya Tuhan, baca sekali lagi Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh." Ambil separuh dari seluruh domba-dombaku. Malah tambah yo kemenang. Orang sepertiga tapi separuh. Ningkon maca Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Lelaki tua ini diam lagi, nggak mau ngambil. Akhirnya lelaki ini mengatakan, "Ya Tuan Ibrahim, ternyata kekayaanmu hanya di tangan saja, tidak sampai ke jantungmu." Maksudnya pahami Bapak Ibu nggih? Ya, maksudnya Nabi Ibrahim tidak pernah merasa memiliki kekayaannya, itu hanya titipan Allah dan mudah saja memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini orang di atas rata-rata, Pak. Jauh sekali dengan kita. Nek ana wong njaluk ngurus saka kadoan wis lunga sik dititiparani. Ini malah dikasihkan semua, apa masih kurang? Akhirnya lelaki itu ini mengatakan, "Ya Ibrahim, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji keimanan dan kekayaanmu. Dan ternyata engkau lulus sebagai seorang nabi dan rasul, maka aku tidak membutuhkan domba-domba yang kamu berikan." Apa kata Ibrahim? Ibrahim mengatakan, "Aku sudah terlanjur beramal. Kalau engkau menolak, saya juga tidak menerima kembalian." Paham nggih Bapak Ibu nggih? Ibrahim sudah menyerahkan separuh domba-dombanya pada lelaki tadi. Lelaki tadi mengatakan, "Aku sebenarnya seorang malaikat yang tidak membutuhkan domba, maka aku kembalikan lagi domba yang kau berikan kepadamu." Ibrahim mengatakan, "Aku sudah niat beramal, maka aku tidak akan menerima lagi pengembalian domba itu." Itu Ibrahim, Pak. Coba Bu, kalau kita ngasih orang lain mengembalikan, tanpa mboten?
tompo. Ibrahim boten, sudah terlanjur beramal. Jadi banyak orang yang memuji-muji itu, memuji-muji, sampai-sampai Bu Pak, pernah Ibrahim itu berkorban. Dulu belum ada Idul Korban, pengorbanan ada, tapi belum ada Idul Korban. Nah, Nabi Ibrahim pernah berkorban Bapak Ibu 1000 sapi, 300 onta, 3000 domba. Coba Bapak Ibu, Ibrahim pernah menjadi sohibul kurban. Kalau kita pas hari raya Idul Korban itu pernah berkorban 1000 sapi, 300 onta, 3000 domba atas namanya sendiri. Wes, sekarang di dunia mana ada orang yang berkorban menjadi sohibul seperti Ibrahim? Nggak ada. Singono sapi siji urunan wong pitu, singono wong siji korbane wedhus siji. Itu aja kadang sombong, pamer iki lho wedhusku gede dhewe, mbaya mung siji. Aneh karo Nabi Ibrahim ya urung apa-apa. Nek Nabi Ibrahim 1000 sapi. Coba sapi saniki pinten? Misalnya 20 juta nggih, misalnya nggih 20 juta ping 1000 sapi pinten? Sudah 20 miliar. Coba 20 miliar Bapak Ibu, nek nggo tuku Fortuner apa Pajero ento pira kuwi? Sak larang-larange Pajero apa Fortuner sak miliar nggih, sak larang-larange lho. Aku 20 Fortuner niki. Itu baru 1000 sapi. Nah, terus 300 onta. Onta itu kalau untuk sohibul untuk 10 orang, sapi kan 7. Ini 300 onta berapa? Belum dombanya, kambingnya 3000. Nah Bapak Ibu, saat korban ini banyak orang memuji nggih. Nah Ibrahim mulai lupa, mulai lali, lalu mengatakan begini, jangankan kambing, jangankan onta, jangankan sapi, kalau Allah menyuruhku menyembelih korban anakku, aku pun akan menyembelih juga. Nah, ini ucapan Ibrahim. Lupa Pak. Kenapa Ibrahim berani mengatakan seperti itu? Karena ternyata Nabi Ibrahim sudah memastikan tidak akan punya anak. Istrinya yang cantik jelita, Sarah namanya, itu sudah divonis mandul, secara medis tidak bisa punya anak. Jadi Ibrahim lupa kalau Allah mau berkuasa, lalu mengatakan jangankan sapi 1000, jangankan domba 3000, jangankan onta 300, kalau Allah menyuruh nyembelih anakku, besok akan aku sembelih juga. Ternyata didengar oleh Allah sama malaikat Jibril. Hati-hati Bapak Ibu nggih. Kalau kita berucap hati-hati. Pasti ucapan apapun akan diuji oleh Allah. Jadi mending meneng wae, meneng mawon. Sampun kados kula sajam ngomong nanti diuji Allah iki. Kula jane wedi niki nek diuji Allah. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu nggih kisahnya nggih. Ini masih panjang ya, masih panjang. Ini yang terjadi di Palestina. Ada lagi sebenarnya Bapak Ibu, termasuk sunat nggih, Nabi Ibrahim sunatnya juga di Palestina, di daerah Sodom ya, di kota Sodom. Di usia 90 tahun Pak. Jenengan sunate tahun pinten Pak? Umur pinten? Ibrahim sunate di usia 90 tahun. Jadi kawin dikit nembe sunat. Nah, dewe kan sunat dikit nembe kawin toh. Ibrahim sunat kawin dikit nembe sunat nggih. Dan waktu itu Sarah sudah berusia 60 tahun, Ibrahim 86 tahun belum punya anak, sudah memastikan tidak punya anak, jadi berani ngomong seperti itu.
Nah, kisah selanjutnya bagaimana? Insya Allah Bapak Ibu di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan kisah berikutnya, yaitu Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir, ya, ke Mesir. Nanti bertemu raja lagi, dakwah kepada raja yang aneh, raja yang punya kelainan seksual, deh, main penasaran. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami sampaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya ada permintaan dari keluarga sinten iki. Yang pertama, keluarga besar Bapak Sowinadi, khususnya untuk adik Sukemi yang baru saja meninggal dunia. Yang kedua, permintaan doa dari keluarga besar almarhum dan almarhumah Bapak Marto Sugondo napa Suyondo niki? Sugondo nggih. Semoga diampuni dosa-dosanya. Monggo Bapak Ibu kita sarang-sarang berdoa untuk kita juga nggih. Mohon kebaikannya, keselamatannya, kesehatannya dan keberkahannya. Allah hadiniyah wa syafa'atillah lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.